Di tengah gencatan senjata dan proses perundingan damai yang dilakukan Iran dan AS, Israel tetap tidak menghentikan serangan ke kelompok Hizbullah di Lebanon. Apakah ini akan merusak proses perundingan untuk gencatan senjata? Kita bahas bersama sejumlah narasumber, Guru Besar Hukum Internasional FHUGM Heribertus Jakatriana, dan pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo PhD. Selamat petang semua. Selamat petang, Mbak. Prof. Jaka, banyak negara yang mengkhawatirkan kelanjutan gencatan senjata karena Israel tetap menyerang Hizbullah di Lebanon. Kalau menurut Anda, berarti nasib gencatan senjata ke depannya bakal kayak gimana? Kemarin saya juga sudah menyatakan bahwa dasar hukum dari gencatan senjata ini sebenarnya rapuh sekali karena faktual di lapangan itu sangat ditentukan oleh kepatuhan dari para pihak yang bertikai. Dalam hal ini negara dengan negara dan proksinya. Nah, buntutnya yaitu proksi negara-negara ini, inilah yang nanti juga akan sangat menentukan keberhasilan dari ceasefire yang akan dilakukan dan memulai agreement yang dilaksanakan di Pakistan. Saya kira memang satu syarat kondisi yang harus ditempuh adalah prakondisi perdamaian faktual di antara para pihak terlebih dahulu, sehingga mood di dalam nanti mereka bertemu di Islamabad itu akan tinggi dan menghasilkan poin-poin yang sangat diharapkan oleh banyak pihak. Karena saat sekarang kerugian lalu korban dan juga hal-hal yang sifatnya destruktif itu sangat-sangat menjadi perhatian, dan saya kira sudah saatnya saat sekarang para pihak juga menekan proksi-proksi mereka untuk menahan diri terlebih dahulu. Amerika harus menekan Israel supaya menghentikan dulu. Iran sebaiknya menekan Hizbullah dan juga menghentikan suplai ataupun kaitan faktual terkait dengan perdamaian yang ada. Ini adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum perundingan di Islamabad dilakukan. Kalau itu jadi syarat mutlak tapi kenyataannya masih ada serangan, menurut Anda Pak Wibawanto, Iran akan mau bernegosiasi tidak? Jadi saya langsung aja kepada akar masalahnya. Jadi secara esensial, ya, Amerika itu mau mengkonten Iran secara militer, secara nuklir, dan secara pengaruh regional. Artinya melucuti proksi-proksi juga. Yang kedua, Amerika mau memastikan bahwa Hormuz tetap di bawah kontrol global community, termasuk Amerika Serikat. Jika Iran mau mengontrol, Amerika juga harus ikut mengontrol. Yang ketiga, Amerika juga akan mencegah terbentuknya blok Rusia dan China di regional security complex Timur Tengah, dan ini harga mutlak yang tidak bisa ditawar. Sehingga struktur dari regional security complex di Timur Tengah ini diharapkan oleh Amerika setelah konflik ini tetap tidak berubah dan Israel tetap aman. Inilah yang membuat kesannya Israel itu tidak ada yang bisa menekan. Tapi sebenarnya bukan tidak bisa menekan, karena tekanan kepada Israel itu melahirkan konsekuensi, yaitu biaya politik, strategis, dan militer bagi siapapun yang mau menekan. Alasannya pertama, ya, adanya pelindungan Amerika secara militer dan juga diplomasi di Dewan Keamanan PBB, ya, hak veto. Yang kedua, superioritas dari militer dan teknologi, termasuk kemampuan intelijen dan emerging teknologi dari Israel itu sendiri di kawasan. Yang ketiga adalah lobi-lobi Israel yang masuk ke dalam politik domestik di negara-negara yang mendukung Israel, sehingga jika lobi-lobi tidak diakomodir, itu mengganggu kondisi domestik di negara-negara yang mempunyai pengaruh lebih kuat Israel. Yang berikutnya adalah ada fragmentasi terhadap Israel dari komunitas dunia. Negara Barat cenderung pro-Israel, tetapi Global South itu lebih kritis melihat ini. Dan oleh karena itu, kalau ada pihak yang menekan Israel, ya itu pasti akan melahirkan konsekuensi respon dari Israel yang bisa melahirkan eskalasi konflik lebih jauh. Apalagi Israel itu selalu mengklaim right to self-defense, walaupun belum diterima secara universal. Nah, ini tadi Prof sudah menyinggung bahwa hukum internasional itu seperti tidak berjalan. Kenapa? Karena berjalan dengan kepentingan-kepentingan strategis dari aktor-aktor besar, termasuk great powers, ya, yang sering posisinya berada di atas hukum internasional itu sendiri, gitu. Ini manifestasi dari dunia multipolar yang sekarang itu fragmented karena adanya persaingan antara ruling power Amerika melawan rising power Rusia dan China. Jadi ini interaksi dua variabel itu. Jadi kalaupun ada tekanan perundingan kepada Iran, itu sifatnya, Mbak, hanya manajemen konflik dan tidak ada penyelesaian fundamental. Sehingga Iran pilihannya adalah ya mau terima itu atau perang sekaligus, begitu. Dan ini bisa diselesaikan dengan eskalasi yang ditekan,
ya, sementara ini special operation oriented konflik atau eskalatif mengarah kepada perang dunia. Itu dari saya. Eskalasi lebih lanjut atau ya berakhir dengan negosiasi. Tapi kalau Prof Jaka, menurut Anda, ketika kesepakatan ini kan sedang digodok, kalau ada satu pihak yang melanggar perjanjian, ada sangsikah yang bisa dijatuhkan? Untuk saat sekarang karena masih dalam posisi saling melihat, saling memberikan, saya kira ini sangat mungkin terjadinya kegagalan. Kenapa? Karena biaya atau resikonya itu terlalu gede. Ya, ingat saat sekarang itu adalah faktual, yaitu pausing the button di dalam konflik ini. Jadi masing-masing pihak itu sangat tergantung dari perilaku mereka untuk menciptakan kondisi, yaitu confidence building untuk para pihak bisa duduk, bertemu dan mendiskusikan segala sesuatunya. Saya kira satu hal yang menarik untuk dapat kita lihat adalah bagaimana saat ini, sejauh ini, para negara-negara yang mau berunding, yaitu Amerika, Iran, yang ini ketemu di Pakistan, itu juga nanti kita bisa melihat apakah mereka mengikutkan proksi-proksi mereka sebagai satu bagian dalam rencana pertemuan mereka. Saya kira ini juga menjadi satu prasyarat confidence building. Tapi kalau melihat dari apa yang sudah terjadi akhir-akhir ini, Prof Jaka, tapi kalau melihat apa yang terjadi di akhir-akhir ini, apakah Anda meyakini kesepakatan itu akan bisa tercapai di Islamabad? Paling tidak, kesepakatan ini akan tercapai untuk tadi yang sifatnya adalah bukan yang eksistensial dan bukan mencapai peace agreement. Kenapa? Karena kepentingan-kepentingan ini kan sifatnya sangat-sangat dasar fundamental untuk mereka semuanya. Iran mempertaruhkan segala sesuatunya karena nationhood mereka. Amerika juga pasti nggak mau kalah pamor sebagai negara adidaya. Israel tentu dia akan mempertahankan eksistensi mereka, Israel terhadap apa itu yang terjadi dengan Lebanon, proksinya dengan Hizbullah, ya, Palestina dengan Hamasnya dan lain sebagainya. Sehingga ini sama-sama kekeh. Nah, untuk ini saya kira nanti peran dari mediator itu menjadi penting untuk pausing the button ini, yaitu Pakistan dan juga negara-negara lainnya yang memiliki channel langsung dengan para pihak yang sedang bertikai. Untuk sementara saya kira nanti yang faktual atau yang visible terjadi adalah faktual dulu. Tetapi untuk basisnya saya kira kok masih jauh dari panggang dari api. Oke, kalau di belakang Israel ada negara adidaya, ada Amerika Serikat, Pak Wibawa, menurut Anda sebenarnya masih ada negara yang bisa menekan Israel tidak untuk patuh terhadap aturan atau setidaknya adalah apa kesepakatan di gencatan senjata? Jadi great power lainnya dalam hari Rusia dan China, termasuk juga Prancis dan Inggris, juga tidak bisa terlalu jauh menekan Israel dengan struktur regional security kompleks yang seperti sekarang. Ya, karena akan melahirkan konsekuensi politik, strategis dan militer ke mereka. Karena Rusia dan China itu juga mempunyai bilateral relation dengan Israel yang cukup kuat, gitu loh. Gitu. Jadi Israel itu, mohon maaf, saya harus menyampaikan apa adanya nih, Prof ya. Susah diganggu gugat. Jadi kalau Iran mau menekan Israel di dalam perundingan ini, 99% confidence level nggak akan bisa. Kenapa? Karena struktur saat ini itu memberikan favorite vote pada Israel. Makanya rejim 79 Iran mau mengubah struktur itu. Nah, struktur itu menurut saya sama Prof sama-sama orang HI, solusinya adalah perang. Dan kita realis. Tetapi pendekatan liberalis sudah dianggap tidak berhasil atau belum berhasil. Nah, kalaupun mau ditunggu apakah berhasil apa tidak, berarti semua harus menahan diri. Itu poinnya. Nah, itu poinnya. Jadi apalagi sekarang yang masuk ke sini yang Prof bilang, semuanya dalam kondisi dalam kondisi defisit kepercayaan. Apa yang mau dibahas adalah hal-hal yang non ideologis seperti deeskalasi senjata aja. Nggak ada harap yang eksistensial yang akan disepakati. Ya Prof, ya? Begitu. Ya. Dengan kondisi defisit kepercayaan ini, salah satu poinnya juga yang ditagih oleh AS adalah membuka Selat Hormuz. Mungkinkah Iran akan membuka itu? Kita bahas saja dan tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan dialognya, Prof Jaka. Tadi kalau Iran mengklaim sudah masuk ke fase baru. Nah, kalau salah satu yang dipersoalkan oleh AS juga adalah soal Selat Hormuz. Adakah kemungkinan besar Iran akan membuka Selat Hormuz seperti sebelumnya? Saya kira salah satu tekanan yang paling utama itu adalah akses terhadap penggunaan Selat Hormuz yang menjadi urat nadi perekonomian dunia.
Dan saya kira ini adalah satu yang berpengaruh besar terhadap kemampuan Amerika, kepentingan Amerika, khususnya kepentingan ekonomi untuk memastikan suplai energi dunia itu terpenuhi melalui pembukaan Selat Hormuz. Dan saya kira ini adalah tekanan besar kepada Amerika untuk sedikit ngerem Israel untuk bisa sedikit mengurangi intensitas penggunaan kekerasan bersenjatanya di Lebanon. Dan saya kira juga faktual ketika bapak yang berkuasa ini sedikit banyak punya masalah, saya kira tekanan terhadap anak-anak yang mengganggu anaknya ini saya kira juga akan sedikit berkurang. Sehingga saya kira baik prakondisi yang ada di Teluk misalnya di Selat untuk dapat menggunakan kesempatan pembukaan Selat Hormuz ini untuk menciptakan tata perekonomian dunia yang lebih kondusif, lebih visible, lebih bermanfaat sebagai satu bentuk tekanan kepada penjamin dari Israel ini siapa, yaitu Amerika. Tapi Prof. Jaka, sebenarnya aturan internasional gimana? Apakah Iran memang bisa mengendalikan Selat Hormuz ketika itu menjadi jalur internasional? Alasan yang dipakai oleh Iran, saya kira itu adalah suatu alasan yang faktual. Kenapa? Karena sebelum serangan kemarin, mereka memasang apa yang disebut sebagai weaponry atau weapon system di laut. Yang dari sisi keamanan navigasi laut, ini menjadi tanggung jawab mereka yang menanam arm weapons di laut. Sehingga alasan Iran itu memperoleh satu justifikasi pembenar. Kenapa? Karena ada emergency situations di Selat Hormuz yang dia tahu, dia yang meletakkan, sehingga resourcesnya, alokasi untuk mengetahui tempat berbahaya misalnya ya, penanaman ranjaunya misalnya, ini menjadi sebuah justifikasi pembenar buat Iran untuk melakukan pembukaan Selat Hormuz secara tidak utuh. Ya, sehingga dia bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan untuk dirinya. Walaupun sebenarnya ini tidak bisa dibenarkan melalui hukum internasional, apalagi melalui UNCLOS. Nah, saat sekarang faktual situasinya itu adalah armed conflict. Nah, ketentuan hukum internasional umum itu dapat dikesampingkan, tetapi ini pun harus ada prinsip. Satu, non-diskriminasi, proporsional, yang berlaku buat semua pihak. Nyatanya Iran itu tidak menerapkan prinsip itu. Misalnya kapal Cina dia diberikan akses yang lebih, ini kan nggak baik juga gitu loh. Sehingga tekanan terhadap Iran pun tinggi dari sisi hukum internasional yang basisnya adalah profesionalisme, proporsionalisme, dan non-diskriminatif. Oke, ketika Selat Hormuz menjadi salah satu modal bagi Iran, daya tawar bagi Iran, Pak Wibowo, menurut Anda Amerika Serikat akan ngapain lagi nih dalam waktu dekat? Apakah itu akan menjadi bahasan yang lebih semakin panas juga dalam negosiasi nanti? Jadi kalau Amerika Serikat itu sebagai superpower, ya currency utamanya itu adalah freedom of navigation. Dari tahun 1776 Amerika merdeka, bahkan di abad 20, bahkan sejak revolusi Iran tahun 79, Amerika itu sudah berdarah-darah memperjuangkan yang namanya freedom of navigation. US Navy akan sedemikian rupa untuk menghadapi full spectrum di dalam domain maritim untuk menjamin freedom of navigation. Jadi pendekatan liberalis yang tadi Prof sampaikan akan dilakukan, tapi pendekatan realis kita juga harus antisipasi mereka akan lakukan. Nah, tadi Prof sudah menjelaskan, bagus penjelasannya. Iran mempunyai justifikasi ya karena mereka dalam keadaan terancam, ada serangan militer, sehingga mereka mempunyai wilayah teritorial laut teritorial di situ yang bisa mereka gunakan bahwa kapal yang lewat itu bisa saja bukan innovative passage gitu. Pembenarannya begitu. Nah, tapi tadi Prof sudah jelaskan juga, tapi ini ada destinasi ke Amerika kan. Nah, nanti dijawab lagi oleh Iran dengan perdebatan bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika tetap membawa dimensi ketidakamanan bagi kepentingan Iran. Jadi ini akan menjadi debat yang tidak ada habisnya. Sehingga yang saya khawatirkan adalah penyelesaian yang realis. Nah, kalau penyelesaian realis yang terjadi, memang NATO tidak terlibat langsung, ya, belum setuju untuk approach-nya. Tetapi akan ada pertempuran laut yang tidak diharapkan, walaupun chance-nya itu lebih kecil. Tapi jika itu terjadi, itu akan sangat mengganggu perekonomian dunia karena akan mengganggu lalu lintas perdagangan maritim di Hormuz. Tetapi mungkin itu yang menyelesaikan. Karena perang itu adalah penyelesaian politik dengan cara lain, karena pendekatan liberalis sudah tidak bisa lagi digunakan. Nah, sekarang upayakan supaya fokusnya itu adalah satu, Selat Hormuz. Yang kedua adalah di atas segala-galanya adalah kemanusiaan. Baik konflik Israel-Palestina, baik itu yang di Lebanon, baik itu yang di Iran, baik juga di Teheran juga banyak
meninggalnya rakyat Iran sendiri, kita harus akui, salah tembak dari US Navy kemarin ke sasaran sipil sekolah di Iran, dan juga korban sipil di Gulf Conflict Council, itu juga harus jadi pertimbangan. Nah, kita walaupun mengerti pemikiran neorealis jadi dari great power ya yang harus preventif, kita juga sebagai manusia yang hidup di zaman ini harus berusaha untuk melakukan yang namanya self restraint, yang tadi Prof bilang itu self restraint. Tapi Pak Wibowo, artinya bisa dibilang negosiasi atau kesepakatan gencatan senjata yang akan berlangsung hari ini tidak akan berjalan mulus? Hanya akan mencapai hal-hal yang sifatnya non ideologis. Jadi kalau Iran memaksa maksimalis tidak akan bisa. Karena Amerika tidak akan mau kehilangan leverage-nya. Dan kepercayaan yang menjadi dasar bisa berhasil atau tidak, nanti kita ya semoga ada kabar baik tentunya. Prof Jaka, Heribertus Jaka Triana, dan Pak Wibowo Nugroho Widodo PhD, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Kami akan kembali di informasi Kejaksaan Agung menyerahkan 11,4 triliun rupiah ke kas negara dari hasil denda administratif dan penyelamatan uang negara. Penyerahan disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.